Jogja sendiri saja dan di banyak customer saya yang kuliahnya belum selesai itu malah banyak yang sudah bisa beli mobil dan pendapatannya itu justru di luar dugaan orang tuanya. Itu banyak sekali. Sebelum masuk ke video inti, saya mau jelaskan ya bahwa ini adalah serial yang kami buat untuk beberapa video yang akan datang. Jadi kita merencanakan ada 4 video. Ya, tema yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah pernikahan, yang kedua adalah pembelian rumah, yang ketiga adalah pembelian kendaraan, dan yang keempat adalah parenting. Nah, semoga ini menjadi suatu yang bagus ya untuk kita. Jadi tema kali ini kita akan bahas tentang itu semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel YouTube Madin MCQ Yogyakarta. Kali ini melanjutkan untuk serial kami tentang bagaimana seputar anak muda seperti itu, tentang bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana untuk pembelian rumah, kemudian bagaimana untuk menikah, dan yang terakhir adalah parenting. Nah, kali ini saya bertemu lagi dengan Mas Adi seperti itu. Jadi mungkin yang belum kenal ya, ini sama saya adalah Mas Adi Ruswanda. Beliau juga warga di MTA cabang kota seperti itu Mas. Jadi dan posisinya sekarang Mas Adi itu adalah bekerja di Astra divisi penjualan seperti itu. Dan kali ini kita spesifiknya akan membahas tentang bagaimana tentang keuangan, khususnya tentang pembelian kendaraan, dan khususnya lagi adalah pembelian mobil. Dan karena memang mau nggak mau ini menjadi satu isu yang sangat penting untuk mungkin anak-anak muda yang mungkin sudah bekerja seperti itu, kemudian juga udah mulai menikah seperti itu, dan mungkin ada kebutuhan untuk bagaimana membeli mobil yang baik itu seperti itu. Nah, kali ini mungkin sapa dulu Mas Adi, gimana kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah baik. Sudah lama kita nggak ketemu tadi. Dan kali ini kita kan ada 4 materi yang akan kita bahas dengan Mas Adi. Yang pertama adalah soal pendapatan seperti itu, bagaimana pendapatan seorang yang pasnya untuk membeli kendaraan seperti itu, khususnya dengan mobil. Yang kedua adalah bagaimana tentang maksudnya kebutuhannya itu mobil itu sebagai kebutuhan yang seperti apa. Yang ketiga adalah bahasanya gimana ya, hutang dalam konteks agama seperti itu, dan yang ketiga adalah cara membeli mobil secara syariah seperti itu. Mungkin untuk yang pertama Mas Adi, untuk pendapat sendiri, menurut Mas Adi pendapatnya itu seperti apa Mas Adi? Kalau menurut saya pendapatan bagi anak muda sekarang, kita tidak bisa menjadikan itu sebagai patokan. Artinya begini, banyak orang tua mengatakan kalau kita itu kuliah sekolah nanti untuk kerja. Benar. Tapi pada kenyataannya di Jogja sendiri saja dan di banyak customer saya yang kuliahnya belum selesai itu malah banyak yang sudah bisa beli mobil dan pendapatannya itu justru di luar dugaan orang tuanya. Itu banyak sekali. Itu pekerjaannya apa boleh tahu Mas itu? Itu macam-macam Mas. Di Jogja ini banyak sekali mahasiswa yang sudah nyambi kerja. Ada yang sebagai penyanyi, ada yang sebagai usahawan, ada yang sudah nyambi ini itu dan lain sebagainya. Banyak sekali ditemukan mahasiswa di Jogja ini yang sudah bekerja dan dengan pekerjaan itu bisa mendapatkan penghasilan, yang penghasilannya itu bisa untuk beli mobil. Banyak sekali. Berarti memang seharusnya itu yang untuk mungkin step pertama ketika untuk membeli mobil adalah mempunyai pendapatan seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua Mas, ini mungkin hubungannya dengan pendapatan Mas. Pendapatan mungkin
kalau kita bicara dengan mobil Mas ya, jadi kita ketika mau mungkin membeli mobil itu kan ada harga range harga mungkin yang mungkin yang baru itu mungkin 150 juta seperti itu. Itu kan ada ketika kita bicara pendapatan itu ada untuk pembagian untuk mungkin keseharian, kemudian untuk mungkin ditabung atau mungkin dibelikan mobil seperti itu. Dari sudut pandang Mas Adi sebagai orang yang suka menjual mobil seperti itu, pendapatan ini berapa Mas? Secara ketika kita berapa persen pendapatan yang harus kita keluarkan untuk membeli seperti itu Mas? Atau mungkin ada minimal harus segini nih gajinya seperti itu Mas? Ya. Minimal ketika kita itu bisa mempunyai mobil ngangsur. Ngangsur ya. Itu misalkan mobil seharga tadi 150 juta. Punya uang misalkan untuk beli mobil dengan DP misalkan 30 juta. Itu paling nanti angsuran sekitar 2,5 sampai 3 juta. 2,5 sampai 3 juta. 2,5 sampai 3 juta. Nah, pendapatan yang pas ketika angsuran mobilnya 3 juta. Paling tidak minimal pendapatan harus 3 kali angsuran. Minimal 9 juta per bulan. 9 juta. Jadi saya baru tahu ini. Tak kira itu ketika mungkin contoh Mas ya, tadi kan 2,5 juta atau sampai 3 juta. Kemudian pendapatan kita 4 juta itu masih kayaknya susah. Itu masih keberatan sekali. Masih keberatan sekali. Sering juga menemui orang-orang seperti itu Mas, yang mungkin wah saya tuh punya segini Mas gajinya. Kemudian ketika membeli mobil itu akhirnya terjadi sesuatu, itu pernah betul Mas kayak gitu ya, Mas? Jadi gini Mas, ada orang itu yang memang ketika punya penghasilan tadi minimal 9 juta, ada yang sampai 15 sampai 20 ada. Dia memang benar-benar mempertimbangkan betul ketika dia mau membeli mobil. Tapi ada juga ketika kita menemui pembeli itu, dia itu memang pendapatannya pas-pasan, tetapi fasilitasnya pengen mobil yang fasilitas paling mewah. Nah itu kan memaksakan. Nah itu tentu agama kita tidak menganjurkan ketika pendapatan kita pas-pasan tapi kita memaksakan kehendak untuk tetap membeli mobil. Mungkin ini juga mungkin pengetahuan juga nih Mas. Kalaupun Mas ya, ketika kita mungkin pas-pasan dalam gaji ataupun pendapatan seperti itu, kemudian kita coba ngangsur dengan sekuat tenaga, mungkin dengan terpaksa atau mungkin dengan masa dalam arti gimana cara dapat barangnya, walaupun dengan pendapatan seminim mungkin mepet seperti itu. Kalaupun ada ada contohnya tidak bisa bayar itu pripun? Kalau dari jenengan sebagai sudut pandang penjual itu pripun Mas? Ya. Sebenarnya kalau misalkan seret bayar tuh itu gimana Mas? Ya, itu sebenarnya masalah yang sebenarnya tidak baru pertama kali saya menghadapi. Berarti banyak sering. Tapi ketika mobil itu sudah di DP, sudah saya serahkan, itu mobil itu sudah beres di saya. Artinya mobil itu sudah dilunasi oleh bank, dan kemudian ketika berikutnya konsumen sudah mulai ngangsur, itu sudah bukan urusan saya. Namun gini Mas, yang jadi masalah adalah ketika orang itu tidak mampu mengangsur di awal tadi, sudah dianalisa oleh kredit analisnya bank, kemudian dia itu sebenarnya tidak mampu, kemudian dia memaksakan kehendak, ya bisa jadi dalam 1 tahun 2 tahun lancar, namun tahun ketiga bisa jadi mobil ditarik. Itu sering sekali. Berarti jadi ketika mungkin ditarik, mungkin diambil itu bukan dari dealer Mas ya berarti? Bukan. Itu berarti dari bank ya? Dari bank. Jadi ini mungkin yang belum tahu gitu. Jadi ketika nanti mungkin ada yang seret bayar seperti itu, atau mungkin ketika angsurannya itu tidak bisa lancar karena mungkin namanya juga mepet gimana pendapatannya, akhirnya uangnya tidak cukup untuk mengangsur, akhirnya kan itu ditarik lah. Yang menarik itu sebenarnya bukan dealer. Di sini contohnya Astra seperti itu tapi adalah dari bank seperti itu. Berarti memang mungkin ini coba digarisbawahi ya. Berarti yang pertama adalah pendapatan itu mungkin 3 kali dari angsuran. Jadi itu ya. Jadi ini soal pendapatan sendiri itu ketika kita mau mengangsur mobil dari sudut pandang dari penjual mobil gitu, dari Mas Ade seperti itu. Berarti 3 kali lipat dari angsuran seperti itu minimal gitu. Jadi otomatis ketika kita punya uang itu belum tentu bisa beli semuanya, tapi memang harus kita berikan bahwa untuk membeli kendaraan khusus mobil adalah angsurannya adalah 3 kali dari gaji seperti itu. Ya ada juga sih orang yang
memaksa kita, memaksa saya, Mas, kok tolong saya dibantu dengan pendapatan seperti ini, biar mobilnya turun. Ya ada yang sampai seperti itu. Tapi ya kita kan menyarankan, ya kalau misalkan dia memaksa kita untuk begitu ya kita coba. Tapi kalau misalkan dia, Mas nggak usah, yuk kita juga nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi itu ya. Jadi mungkin ini salah satu bentuk apa ya yang bisa dipikirkan ketika mau membeli mobil, khususnya mungkin soalnya gini Mas, banyak sekali hasrat anak muda untuk membeli mobil Mas. Mungkin ketika dia merasa udah mempunyai uang, mempunyai pendapatan yang mungkin dari bekerja apapun ya, apapun itu kayaknya ini saatnya untuk membeli mobil dah. Tapi memang dari sudut pandang penjual mobil, khususnya dari Mas Ade yang bekerja di Astra seperti itu, memang ketika kita harus membeli mobil itu paling enggak angsuran mobil itu angsurannya ada 3 kali gaji seperti itu. Apalagi kan juga Mas, kalau angsuran itu bisa mungkin berapa kali itu juga mempengaruhi angsurannya ya Mas? Masih berapa kali mungkin berapa tahun jangkanya juga itu? Jadi gini, kita lihat masa-masa ketika kita itu mau menganalisa seorang pembeli, kita juga menganalisa umurnya. Masa produktifnya dia itu berapa tahun, kemudian kita lihat pekerjaannya. Kalau apakah pekerjaannya itu pekerjaan yang bertahan lama ataukah bukan pekerjaan yang bertahan lama. Misalkan jangka waktu angsurannya dia 5 tahun. Dia bekerja sebagai apa? Kalau dia bekerja sebagai penyanyi, salah satu yang menjadi analisa kita adalah dia menyanyi di mana. Kemudian dalam jangka waktu 5 tahun itu apakah dia itu bertahan di posisi menjadi penyanyi? Kan banyak nih saingan. Bener. Ketika di pekerjaan itu banyak saingan-saingan yang bisa menggeser dia kapanpun. Nah itu juga menjadi analisa kita. Itu salah satu mungkin ilmu dari yang bisa kita ambil dari sini, jadi seperti itu. Mungkin itu untuk yang pendapatan nih Mas, itu kan karena memang kayaknya itu perasaan untuk membelanjakan pendapatan ketika kita udah dapat pendapatan itu kan besar. Cuma kita harus tahu ketika kita harus membeli barang yang mungkin harganya lumayan mahal, yang khususnya mobil nih Mas, itu kan ada pakem-pakem yang mungkin kita juga harus tahu seperti itu. Jangan sampai kita sebatas hasrat kita membeli mobil tapi pendapatan kita masih jauh dengan standar yang untuk membeli itu, seperti itu. Mungkin yang kedua Mas, itu soal kebutuhan Mas. Ini nek menurut Mas Ade nih Mas, kebutuhan untuk membeli mobil itu pribadi Mas, atau memang itu menjadi sesuatu yang harus atau pribadi Mas? Ya itu kalau menurut saya, ketika misalkan saya saya udah bekerja di Astra, ada fasilitas mobil, tapi saya memaksakan diri untuk membeli mobil, sedangkan saya udah difasilitasi. Nah itu kan berarti saya memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang sebenarnya saya tidak butuh. Saya belum butuh karena udah ada fasilitas. Nah, ya saya jujur aja, saya pernah ketika kerja di Astra itu, wah aku butuh duit mobil. Akhirnya saya paksakan beli. Ya saya terus terang aja, saya pernah merasa keberatan ngangsur. Terus habis itu ternyata kebutuhan hidup itu tidak hanya sekedar ngangsur mobil. Harus ada kebutuhan makan lah, kebutuhan ini, kebutuhan itu. Kadang orang tua, kadang apalagi mungkin sudah punya anak, seperti anaknya masih kecil, waduh itu juga kadang-kadang menjadi pertimbangan yang besar. Jadi memang kebutuhan itu kalau dibanding secara ya sesuatu yang mungkin apa yang kita butuhkan saat itu. Maksudnya waktu itu mungkin ketika mungkin kita belum bisa membeli mobil karena pendapatan yang tadi, maksudnya mungkin kebutuhannya itu memang ya dipenuhi sesuai dengan apa yang kita bisa saja, seperti itu. Nah, bicara tentang kebutuhan juga Mas, kalau dilihat secara pembelian untuk anak-anak mungkin kisaran umur 20 tahun sampai 35 tahun Mas, yang masuk anak muda seperti itu yang mungkin sudah punya pendapatan, mungkin juga punya keluarga kecil seperti itu, kalau dari customer yang mungkin Mas Ade pernah temui itu kalau dilihat secara namanya Mas, kan kalau tipe-tipe mobil kan beda-beda Mas, ada yang mungkin yang standar yang biasa-biasa aja atau mungkin yang agak mahal. Itu kalau anak-anak muda itu pilihnya yang mana Mas, kalau dari Mas Ade seperti itu? Lihat dari customer gitu. Ya banyak tipikal dari anak muda itu banyak sekali Mas. Kita lihat dari latar belakang orang tuanya juga, apakah dia orang mampu atau tidak. Kalau dia itu latar belakangnya orang mampu, anak muda yang mudah dikasih oleh orang tuanya, tinggal nembung dikasih, ya mungkin akan pilih mobil yang
kelasnya lebih tinggi. Tapi kalau misalkan anak-anak muda yang baru saja bekerja, terus dia pendapatannya mungkin kisaran antara 5 sampai 10 juta dan dia tahu kemampuannya, ya kadang dia ambil mobil-mobil yang standar lah. Yang standar anak muda. Nah, tapi biasanya ketika dia itu mau mengambil mobil, kita tidak langsung begitu saja mempercayai dia. Tapi kita juga harus berkomunikasi juga dengan orang tuanya. Nah, jadi tidak semata-mata dia beli langsung kita kasih, tidak, tapi kita harus beli, kita harus analisa dulu orang tuanya seperti apa. Itu kalau beli kredit, Mas. Tapi anak seperti cuma ada yang namanya halangan atau rintangan yang sangat sering ditemui oleh anak muda ya, seperti itu, yang mungkin punya pendapatan dan mungkin mulai punya keluarga kecil seperti itu, adalah soal pendapatannya yang mungkin ya tidak terlalu signifikan, tapi memang pengennya ada mobil, karena mobil itu kan ketika kita lihat orang itu kan juga, waduh, ada yang udah punya mobil nih, gimana nih kalau saya ada punya mobil seperti itu kan. Tapi memang dari sisi penjual sendiri, Mas, apalagi Mas Ade juga tadi udah mengatakan bahwa mengaji seperti itu, bahwa yang pertama adalah dianjurkan untuk cash, Mas ya. Jadi diingat ya. Jadi ketika nanti kebutuhannya itu harus dipenuhi. Nah, caranya gimana? Caranya harus ya sesuai dengan apa yang kemampuan kita, Mas ya. Dan memang dari dealernya sendiri itu menyarankan untuk cash. Soalnya ya itu ketika kredit ataupun mungkin angsuran tapi tidak bisa mengangsur, ya akibatnya akan besar seperti itu. Kemudian kalau Mas, mungkin dari warga MTA seperti itu, memang sudah tahu nih, Mas, untuk seperti itu, hutang seperti itu. Sudah tahu semua, saya kira warga MTA semua sudah tahu. Jadi memang ya kalau kita harus beli sesuatu yang mahal, ya memang harus paling nggak jangan berhutang seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk yang bisa kita baca. Jadi intinya adalah ketika hutang itu paling, kalau tidak bisa mending jangan. Ya, jadi ketika nggak bisa mending jangan. Kemudian kalau bisa ya mending di cash seperti itu. Jadi kuncinya seperti itu. Jadi mending cash daripada berhutang yang mungkin kita akan susah mengangsur seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas ada 3 materi yang ini mungkin ini untuk materi yang terakhir seperti ini. Nah, ini kan untuk angsuran yang syariah itu berikut, Mas. Sebenarnya kan mungkin kita ada banyak referensi, Mas, mungkin dari beberapa ya, ini yang syariah, tapi dari syariah secara agama Islam yang benar seperti itu, Mas. Apalagi tentang pembelian mobil seperti itu berikut, Mas. Kalau prinsipnya dalam kredit itu ada 2. Ada konvensional, ada yang syariah. Misalkan saya kasih gambaran yang konvensional. Konvensional itu berarti calon pembeli misalkan mau beli harga 100 juta mobil di saya. Konsumen misalkan punya uang 30 juta. 30 juta berarti kurang berapa? 70 juta. Konsumen bayar saya 30 juta. 30 juta. Mobil saya kasih itu 30 juta, mobil saya kasih. Kemudian banknya tadi nutup yang 70 juta. Saya terima cash 100 juta. Nah, nanti konsumen tadi yang utang bank 70 juta mungkin diangsur nanti jadi 120 juta. Nah, yang 20 juta itu riba adalah tambahan dari utang. Nah, untuk sistem syariah, itu nanti perjanjiannya adalah bank syariah membeli di saya. Berarti jadi gini, Mas. Jadi ibaratnya sama-sama punya 30 juta nih. Sama-sama punya 30 juta. Kalau yang 30 juta secara konvensional tadi adalah pinjam 70 juta ke bank, kemudian nanti kita angsur ke bank, entah itu berapa dapat jadi berapa gitu, Mas, seperti itu. Kalau yang syariah jadi dapat punya 30 juta. Itu sebenarnya itu, Mas. Punya 30 juta. Itu nanti yang beli unit itu banknya. Belikan unit ke saya, terus bayar lunas. Terus banknya nanti jual ke konsumennya 120 juta. Jadi udah deal-dealan di awal. Itu ada tambahan namanya margin. Keuntungan bank. Jadi berarti memang keuntungan penjualan itu memang
lumrah Mas ya. Lumrah. Cuma bagaimana mungkin bahasanya adalah kesepakatannya atau akadnya. Ya. Oh, jadi itu yang membedakan ketika mungkin di sisi konvensional dan di sisi dengan syariahnya seperti itu. Oh, jadi soalnya kan kadang-kadang gini Mas, ada pemikiran bahwa kalau kita nggak kredit ataupun kita nggak hutang bank, mana bisa kita bisa beli seperti itu. Tapi kan kita lihat dulu bagaimana akadnya seperti itu. Itu yang mungkin kadang-kadang orang kejeglok Mas. Oh, jadi mungkin itu jadi intinya adalah ketika syariah itu banknya membeli barang dengan harga mungkin segitu, kemudian dijual ke kita posisinya dengan harga yang mungkin lebih tinggi karena untuk menutup keuangan administrasi dan lain-lain. Ya termasuk margin banknya juga kan, bank juga membelikan di kita kan tujuannya adalah untuk mencari untung. Tapi gini Mas, ini juga mungkin saya mau tanya juga, dengan Mas Adi bekerja di salah satu Astra itu kan mungkin kita lihat bukan lembaga yang tahu agama dan gitu Mas ya. Ketika ada seperti itu bagaimana Mas? Atau mungkin jenengan arahkan ke syariah atau bagaimana Mas? Sebisa mungkin saya arahkan ke syariah. Sekarang kita juga punya BSI. BSI, Bank BSI yang sudah marak di mana-mana. Itu akan kita arahkan ke situ atau di lembaga-lembaga lain yang syariah. Tapi andaikan di pembeli itu udah punya pilihan lain seperti bank-bank yang non syariah, ya kita tetap siapkan. Yang penting yang mengarahkan ke sana bukan dari saya. Saya kan jual barang real, ada wujudnya dan harganya juga jelas. Jadi tidak masalah ketika kita menjual beli. Tinggal kalau misalkan permintaan customernya kita, ya sebisa mungkin kita arahkan ke yang cash atau yang syariah. Tapi kalau misalkan dia punya pilihan sendiri dan sudah kita tidak bisa mengarahkannya, ya sudah apa, yang penting saya juga nerimanya sesuai dengan harga mobilnya. Ini salah satu bentuk apa ya, dari perbincangan ini sangat apa ya, sangat banyak ilmu yang bisa kita ambil dari arti ketika mungkin kita harus menakar bagaimana pendapatan kita, kemudian juga kita bisa melihat bagaimana kebutuhan kita sebenarnya itu kebutuhan itu seperti apa definisi dari kebutuhan seperti itu. Yang kedua, yang ketiga adalah tadi tentang hutang secara agama. Jadi kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang mengaji khususnya seperti itu, kita tahu bahwa hutang itu seperti apa maksudnya. Kita itu dianjurkan secara agama itu untuk mungkin jangan berhutang, lebih baik cash. Tapi kalau memang tidak bisa cash, ya sudah jangan dibeli. Intinya seperti itu, kasarnya seperti itu. Tidak usah menuruti gengsi. Ya, tidak usah menuruti gengsi seperti itu. Jadi ini bisa digarisbawahi. Jadi mungkin yang saya udah bekerja nih, saya udah punya anak dan istri, saya harus beli mobil. Tapi kan kita harus tahu dulu bahwa kebutuhan kita seperti apa. Kemudian juga dari agama juga menganjurkan untuk jangan berhutang. Boleh berhutang, tapi kita harus tahu cara bayarnya juga seperti itu Mas ya. Dan yang terakhir adalah tadi tentang bicarakan tentang bagaimana tentang kredit ya Mas ya. Bahasanya kredit yang beda tentang konvensional dan tentang yang syariah seperti itu. Mungkin ini Mas, terakhir nih Mas ini dari Mas Adi ini pesan-pesan untuk yang mungkin anak muda, khususnya orang mengaji kemudian berkeinginan punya kendaraan khususnya mobil itu bagaimana? Mungkin ada saran dari Mas Adi. Untuk teman-teman semua yang menjadi pemirsa, pesan-pesan saya mungkin ketika teman-teman sudah bekerja, punya pendapatan yang mungkin merasa bahwa ini saatnya saya itu udah layak punya mobil, coba dipertimbangkan ulang, dipikir-pikir ulang. Lebih baik kita itu melihat kebutuhan mungkin dari ayah ibu kita, adik-adik kita, apakah mereka ketika kita punya mobil itu apakah kebutuhan mereka semua tetap masih terpenuhi dengan baik atau belum. Kalau memang keluarga kita ada yang lebih membutuhkan, akan lebih baik jika sisa dari pendapatan yang kita miliki untuk membantu mereka dulu, membantu mereka, meringankan mereka semua dulu, baru nanti kita berpikir untuk itu. Dan kita sebagai warga ngaji pun ketika mau beli mobil pun kita harus pikirkan mobil itu harus bisa ikut andil dalam fisabilillah, tidak hanya untuk gaya-gayaan, tidak hanya untuk ben ketok wis berhasil. Itu kan jangan sampai. Kita sebagai warga yang sudah ngaji
harus lebih punya pikiran yang lebih matang gitu, Mas. Mungkin itu nih Mas untuk seri yang pertama ini. Jadi yang pertama ini kita bahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan, tentunya mungkin cara untuk membeli mobil seperti itu, karena memang ini salah satu bentuk isu yang mungkin isu suatu yang topik yang sangat dipikirkan anak muda seperti itu. Anak muda berarti memang ketika udah dia bekerja, kemudian dia udah mempunyai pendapatan seperti itu, ataupun ada tuntutan dari mungkin dia udah punya keluarga kecil, nah itu kan sangat update sekali untuk wah gimana nih ada mungkin beli mobil dan lain. Tapi memang ada beberapa batasan yang mungkin sudah disampaikan Mas Ade. Jadi batasan ataupun sesuatu yang karena kita mengaji, karena kita Islam, ada beberapa yang harus kita perhatikan, dan itu memang harusnya kita jadi suatu prinsip yang ketika kita membeli sesuatu itu ya dengan seperti itu. Jangan sampai kita terlalu asal atau terlalu menuruti hawa nafsu, sehingga kita yang pertama kita secara pribadi rugi, yang kedua secara agama juga rugi seperti itu. Mungkin itu Mas, terima kasih untuk waktunya Mas Ade Ngaputer ini mengganggu waktunya seperti itu. Dan mungkin itu perbincangan saya dengan Mas di Ruswanda yang bekerja di Astra seperti itu, yang dan divisi penjualan. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat seperti itu. Saya mohon undur diri. Saya apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.